Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel media pembelajaran dan simulasi digital. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi komputer akuntansi dalam penggunaan software Accurate untuk mengelola siklus akuntansi, dan kita di sini melanjutkan kasus PT Gading Kencana dengan materi minggu lalu. Kita sudah setting database perusahaan hingga melakukan input neraca saldo awal. Nah, pada materi video kali ini kita sudah mulai mengenal beberapa menu yang akan kita gunakan untuk input bukti transaksi. Dan rangkaian materi untuk minggu ini kita akan menginput 10 jenis, bukan 10 jenis ya, 10 bukti transaksi. Nanti jenisnya ada beberapa macam. Nah, untuk video di awal ini kita akan mengenal terlebih dahulu menu-menu apa saja yang paling sering nanti akan kita gunakan dalam mengelola bukti transaksi. Di Accurate, di sini menunya hampir sama dengan software Mayop ya. Ada beberapa menu yang fungsinya hampir sama, dimana di menu-menu ini tidak semua akan saya bahas, hanya beberapa menu saja yang mungkin akan sering kita gunakan. Menu yang pertama adalah menu General Ledger ya, atau menu buku besar. Pada menu ini terdapat beberapa menu yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Company Information. Nah, di sini Company Information ini di dalamnya berfungsi untuk menampilkan informasi perusahaan, ya, mulai dari bagian yang umum dari nama dan seterusnya, periode akuntansinya, tentang pajak, branch ID. Nah, ini data-data yang tentunya sudah kita input di awal kemarin. Kemudian setelah itu ada menu currency. Menu currency ini adalah mata uang yang akan kita gunakan dalam proses pengelolaan siklus akuntansi pada PT Gading Kencana. Nah, kebetulan di kasus kali ini kita hanya menggunakan satu mata uang, yaitu rupiah atau IDR. Ya, ini ada di menu currency. Kemudian ada menu daftar akun atau chart of account. Di chart of account ini adalah menu yang berisi daftar dari akun-akun yang sudah kita input di proses setting database. Di dalamnya Anda bisa melihat berbagai macam nama-nama akun ya, beserta tipe akun dan nominal saldo awal dari akun-akun tersebut. Nah, di sini ini juga harusnya sudah Anda input pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, ini untuk menu yang ketiga dari buku besar atau General Ledger, daftar akun. Kemudian ada menu laporan keuangan ya, financial statement. Di menu yang ini Anda bisa melihat berbagai macam jenis laporan keuangan yang nanti tentunya yang dibutuhkan saja yang akan kita proses, karena di sini banyak sekali macam dan jenisnya. Nanti kita bisa detail pada topik pembahasan ini, khusus ada nanti di bagian akhir dari kasus ini. Ya, silakan Anda bisa explore sendiri. Mulai dari financial statement, ada detailnya, ada banyak sekali di sini. Kemudian ada general ledger, ada cash and bank, dan seterusnya sampai dengan bagian paling bawah. Kemudian ada menu journal voucher. Journal voucher ini mungkin kita lebih mengenalnya sebagai jurnal umum atau tempat menginput bukti jurnal umum. Di sini Anda dapat menggunakan menu ini untuk menginput rincian transaksi yang tidak dapat dicatat dalam form-form pada menu-menu yang lain. Jadi
Anda bisa menginputnya pada bagian journal voucher. Jadi di beberapa form memang sudah disediakan, misalnya form penjualan, pembelian, itu ada form yang bisa kita input. Tapi beberapa transaksi yang mungkin tidak bisa kita input melalui form-form tersebut, Anda bisa input melalui journal voucher. Oke, ini untuk journal voucher. Kemudian ada yang terakhir, ada period end. Period end ini proses untuk akhir bulan. Jadi tiap akhir periode kita nanti bisa menginput atau memproses atau menutup proses akhir bulan. Di sini digunakan salah satunya caranya untuk melakukan proses akhir periode seperti penyusutan aktiva tetap atau aset tetap, ya, bisa melalui periode end atau period end di sini atau akhir periode. Ya, ini untuk menu yang pertama, General Ledger. Kemudian ada menu yang kedua, ada Cash Bank. Di dalam Cash Bank ini ada beberapa menu, ya. Di sini ada 4 menu. Ada deposit, ya. Deposit ini untuk fungsinya untuk mencatat semua penerimaan kas, ya, di sini menu deposit. Sedangkan untuk menu rekonsiliasi bank atau bank rekonsil, di sini fungsinya untuk melakukan rekonsiliasi bank. Dan ada menu payment, ya. Menu payment atau menu pembayaran di sini untuk mencatat semua pengeluaran kas. Sedangkan yang terakhir ada bank book atau buku bank. Di sini fungsinya untuk mencatat atau menampilkan catatan yang terkait dengan kas yang ada di bank. Submenu menu utama yang ketiga, ya, ada inventory, ya, atau persediaan. Di dalam menu inventory ini ada 7 menu, ya. Yang pertama adalah menu item atau barang dan jasa, ya. Di sini fungsinya di sini untuk menampilkan barang atau jasa atau jasa, ya, yang diproses oleh perusahaan kita. Nah, yang selanjutnya ada inventory adjustment atau penyesuaian persediaan. Di sini fungsinya untuk mencatat penyesuaian dari persediaan yang kita miliki. Kemudian ada item transfer atau pindah barang. Sini fungsinya untuk mencatat transfer barang, ya. Kemudian ada set harga penjualan atau set selling price. Fungsinya untuk mengentry harga barang, ya, untuk mengentry harga barang. Menu berikutnya ada menu grouping atau group. Sini menu ini fungsinya untuk menampilkan rincian per jenis barang. Rincian per jenis barang. Ada menu berikutnya warehouse atau bagian gudang atau daftar gudang. Ini fungsinya untuk menampilkan jenis gudang yang dipakai, ya. Ya, ada gudang-gudang apa saja yang kita miliki. Nah, nanti bisa kita lihat di situ. Tapi untuk kasus kali ini kita hanya punya satu gudang center, ya. Kemudian ada job costing, ya. Job costing ini fungsinya untuk membuat alokasi biaya pada pemesanan. Nah, ini beberapa menu pada inventory. Kemudian ada menu sales. Submenu di dalamnya ada penawaran penjualan atau sales quotation, ya. Ya, ini sales quotation fungsinya untuk mencatat penawaran dalam penjualan, ya, mencatat penawaran penjualan. Kemudian ada menu sales order. Nah, ini menu sales order fungsinya untuk mencatat atau pengiriman pesanan barang atau jasa. Di sini fungsinya dari menu ini bisa lebih detail untuk ke proses penjualan, ya. Jadi bukan untuk ke arah jasa, kebanyakan dipakainya untuk ke penjualan. Nah, ini menu yang kedua. Yang ketiga ada delivery order, ya. Ya, di sini delivery order. Pada menu yang ketiga ini menu pengiriman pesanan. Di sini fungsinya untuk mencatat pengiriman dari proses penjualan. Kemudian ada menu yang keempat, faktur penjualan atau sales invoice, ya. Menu ini fungsinya untuk mencatat faktur atau invoice dari penjualan. Nah, dari menu ini kemudian ada menu penerimaan penjualan atau sales receipt, ya.
di mana fungsi menu ini untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, lanjut ada menu sales return atau retur penjualan. Nah, di sini fungsinya untuk mencatat retur penjualan ya, sales return. Menu selanjutnya ada menu purchase, pembelian ya. Di menu ini terdapat beberapa menu ya, mulai dari purchase requisition ya, atau permintaan pembelian ya. Fungsinya untuk mencatat permintaan pembelian tentunya. Menu kedua, submenu kedua dalam menu purchase ini yaitu ada purchase order ya. Pada menu purchase order ini fungsinya untuk mencatat pesanan pembelian. Jadi kalau ada pesanan pembelian dari pelanggan, Anda bisa menginputnya melalui menu purchase order. Kemudian ada menu receive item ya, penerimaan barang. Fungsinya untuk mencatat penerimaan barang dari berbagai aspek ya, dari proses pembelian ya. Nah, terus ada menu yang keempat, ada faktur pembelian atau purchase invoice. Ini menu purchase invoice. Fungsi dari menu ini yaitu mencatat faktur atau invoice dari proses pembelian. Menu selanjutnya yaitu ada menu purchase payment ya, purchase payment. Ini ada purchase payment. Nah, menu ini fungsinya untuk mencatat pembayaran utang kepada pemasok ya, atau vendor. Nah, kemudian ada yang terakhir return ya, pembelian atau purchase return. Ini retur pembelian di sini fungsinya untuk jelas untuk mencatat retur pembelian. Di situ beberapa sub menu yang ada pada menu pembelian atau purchase. Menu yang berikutnya ada fixed asset, aset tetap. Di menu ini ada beberapa sub menu, yaitu menu new fixed asset atau aset tetap baru, di mana kita dapat mengentry berbagai macam jenis daftar aktiva tetap baru melalui menu ini. Kemudian ada menu type atau tipe dari aktiva tetap pajak atau fiscal fixed asset type ya, dimana menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar aktiva tetap menurut pajaknya ya. Kemudian ada tipe aktiva tetap. Nah, ini fixed asset type. Fungsinya dari menu ini adalah untuk menampilkan daftar aktiva tetap yang kita miliki. Yang terakhir ada fixed asset list ya. Di sini daftar aktiva tetap. Di sini fungsinya juga sama, menampilkan daftar aktiva tetap yang kita punya. Nah, dari berbagai macam menu ini nantinya tentunya tidak semua akan kita gunakan, hanya yang dibutuhkan saja dari pengelolaan kasus PT Gading Kencana ini. Jadi lebih detail nanti penggunaan menu-menu yang ada di sini tadi akan dibahas melalui pengelolaan bukti transaksi yang akan kita praktekkan proses inputnya. Baik, untuk video ini pengenalan beberapa menu, demikian materinya. Silahkan nanti untuk lebih detail Anda bisa cermati form-form ya, atau isian yang ada pada tiap komponen menu yang ada di tiap menu utama di sini. Jadi tiap fungsi menu nanti akan kita coba praktekkan berdasarkan kebutuhan bukti transaksi. Silakan bisa ikuti video berikutnya terkait dengan proses input untuk dapat memperjelas fungsi dari tiap menu tersebut. Demikian materi video kali ini, kita lanjut pada video selanjutnya nanti di proses input bukti transaksi. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.